Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Taha, masuk kepada ayat ketiga 131 surat Taha halaman 321 ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Sampai di situ dulu. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Wala dan janganlah tamuddanna engkau tujukan ainaika dua matamu ila ma mata'na bih ila kepada apa yang telah kami beri kenikmatan dengannya atau kepadanya azwajan minhum. Azwajan beberapa golongan, beberapa kelompok, minhum daripada mereka, zahratal hayatid dunya sebagai bunga kehidupan. Zahrah bunga, al-hayah kehidupan dunia sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, agar supaya kami naftina, kami menguji mereka, fihi padanya, wa rizqu rabbika dan rezeki daripada Tuhanmu khairun lebih baik, wa abqa dan lebih berkekalan. Wa'mur dan suruhlah ahlaka keluargamu bis salat untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka, la tidaklah nas'alu kami meminta kepadamu, rizqa rezeki, nahnu narzuquk, nahnu kamilah yang memberi rezeki kepadamu, wal 'aqibatu lit taqwa dan kesudahan atau akibat yang baik itu nanti di akhirat untuk orang-orang yang bertakwa. Mari kita pahami. Dalam ayat yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh agar beliau bersabar mendengarkan ocehan, omongan, tuduhan, olok-olokan, caci cerca yang dikeluarkan oleh kaum kafirin musyrikin atas apa yang beliau sampaikan. Karena beliau dituduh gila
dituduh tukang dongeng, dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, dituduh tukang buat-buat ajaran, dan berbagai macam ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh kaum kafirin dan musyrikin. Untuk menghadapi mereka itu sabar, fasbir. Itu perintah ke Nabi, fasbir. Di samping itu beliau diperintahkan untuk memperkokoh, memperkuat, memperteguh benteng pertahanan beliau dengan terus-meneruslah bertasbih, salat, berdoa, berzikir kepada Allah. Itu benteng yang kuat, pertahanan yang kuat untuk menghadapi musuh-musuh. Kalau nak salah itu dulu. Nah, kini kita sambung. Wala tamuddanna. Secara bahasa arti tamuddanna madda. Madda itu memanjangkan. Memanjangkan. Tamud, engkau memanjangkan. Tamuddanna, benar-benar sungguh-sungguh engkau memanjangkan. Ainaika, ainai, sepasang atau dua matamu. Maka artinya memanjangkan sepasang atau dua matamu terhadap sesuatu. Maksud memanjangkan. Jadi jangan engkau arahkan, tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami beri kepada mereka si kafir itu. Maka begitu, orang kalau lamu mananek, tahu mananek, memperhatikan, melamakan, memanjangkan jadi tanda tertarik, tanda kepingin. Pertanda tertarik kepada itu sehingga panjang penjadian. Orang kalau nak tertarik sekejap saja sudah menceleleng lah sentuh. Tapi lama-lama mencari dipanjang-panjangkan cari tertarik betul. Tergoda, terpincut, terbujuk, terayu betul. Nah, la tamuddanna. La kata-kata tamuddanna pakai nunnya bertasdid, tamuddanna itu penekanan. Sabana-bana jangan engkau memanjangkan, melamakan, terlalu mengarahkan, menunjukkan dua matamu ila kepada kepada apa yang telah matta'na, mata kami beri kesenangan. Mata itu kesenangan. Dunia aku kan mata. Wa mal hayatud dunya illa mata. Tidak lain tidak bukan kehidupan dunia adalah mata, kesenangan. Matanya gurur. Kesenangannya memperdaya, menipu. Mata'un qalilun, kesenangannya sedikit. Itu mata. Kesenangannya sifat sementara yang tidak lama namanya mata. Kami beri kesenangan, mata'na. Ma mata'na. Apa yang telah kami berikan kesenangan, ma mata'na. Azwajan
Asal kata azwajan zauj, pasangan. Pasangan itu zauj. Jamaknya azwaj, pasangan-pasangan. Tapi terpakai aja untuk golongan-golongan, kelompok-kelompok, aneka ragam dan berbagai macam. Disiko terpakai azwaj kepada berbagai macam, beraneka rupa. Zahratal hayatid dunya, zahrah bunga. Zahrah bunga, jamaknya azhar. Karena tafsir biamkah al-hazar, azhar bunga. Pernik hiasan kehidupan dunia namanya zahratal hayatid dunya. Kesenangan duniawi dengan berbagai macam kemewahannya namanya zahratal hayatid dunya. Bagaikan bunga-bunga. Bunga-bunga yang ada di taman-taman bunga bermekaran. Tapi sifatnya bunga bermekaran kok tidak lama. Tidak lama dah. Maka Nabi diingatkan, jangan engkau julurkan, engkau arahkan, engkau tujukan pandanganmu, sehingga nanti tertarik, terpincut, tergoda, terayu, terpana dan terpesona. Ila kepada mamata'na, kepada apa yang telah kami beri nikmat dengannya, kepada beberapa kelompok-kelompok, golongan-golongan daripada mereka, atau aneka macam rupa, ragam coraknya, kepada mereka telah kami beri berupa zahratal hayatid dunya. Anan zahrah, kesenangan hidupnya. Tidak ada orang tak senang celik bunga. Sedangkan mencelik bunga karate memang senang. Mencicak. Kalau ada orang tak suka ya bunga, barangkali orang ko tak normal. Itu tak amatur. Maka digambarkanlah kesenangan dunia dengan bunga-bunga dunia. Bunga-bunga. Kajinya, kenapa Nabi ditegur atau diingatkan? Kalau Nabi sendiri diingatkan, apalagi awak. Karena sifat kesenangan duniawi kok, pertama, ini tidak lama. Kedua, bisa memperdaya. Ketiga, mengakibatkan orang terlalaikan. Dan sampai tujuan utamanya untuk menguji. Apa aja kesenangan, kemewahan hidup, itu cobaan. Tidak lain, bukan cobaan. Sebagaimana Karun dicoba. Karun itu Mesir dulu, tapi ratunya sampai ke rumah awak. Masuk ada barang meranti, atau Karun jauh. Jadi betapapun kemewahan orang di dunia, kekayaannya, harta bendanya, tetap itu namanya qalil, mata'un sedikit. Bang, sedikit ini tak lama dah. Sebut nama sanang ko menjalan dapik. Kalau dapik, nah, kecau rawa, ado mengko seso. Betul ke yo? Ado mengko. Kalau tidak ada satu orang, lah ada beko
bacikarawan orang itu. Sifatnya dia kesenangan dunia ke sementara, sedikit menipu, memperdaya, melalaikan. Dan itu semua tidak bukan ujian. Linaftinahum fi, itu sambungannya. Li, agar supaya, na, kami memfitnah, mencobai, menguji mereka. Fihi, padanya, pada apa yang telah kami beri mereka berupa nikmat itu, untuk kami cobai mereka. Namanya fitnah. Ana fitnah, ujian harta. Fitnatul mal, ujian harta. Nah, kalau kita tidak sadar, itu yang menyebabkan kita terlena, terpana, terbuai, ingin loh. Padahal itu cuma ujian. Linaftinahum fi, li, agar supaya kami mencobai mereka, menguji mereka, fihi, padanya apa yang telah kami berikan kepada mereka berupa kenikmatan itu. Ujian, apakah mereka bersyukur atau sombong, angkuh, ujub, membelakang, menyonggeng ke langit, atau bersyukur, mensyukuri nikmat itu, dipakainya nikmat itu kepada hal-hal apa yang Allah redai, Allah sukai. Ujian saja. Fitnah dibagi dua. Surah Al-Anbiya, buka sekali kang 2 halaman lagi. Al-Anbiya, tidak Anbiya, salah lah kang. Ayat 35. Al-Anbiya ayat 35. Di belakang satu halai. Jauh nak kalau kang namai. Salai saja. Halaman 324 di bawah sekali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Labaswa, setiap nafsin, setiap diri, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut. Ayat 35, merasakan mati. Satu. Wa nabluukum, dan nablu, kami akan mencobaimu, bisyarri, dengan keburukan, dan dengan khair, kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, yang ketiga, kepada kami kamu akan dikembalikan. Kita pahami ko sabanta. Dalam modo. Yang pertama dulu. Setiap yang bernyawa pasti mati. Pasti merasakan mati. Itu pasti. Tidak bisa dibantah. Bayo membantahnya, bantahlah. Kapian tak kapi orang, baiman tak baiman orang. Nah mereka pasti percaya mati. Yang tidak percaya itulah hidup sudah mati. Kalau mati semua orang percaya. Tidak ada yang tidak percaya. Bahkan kabarnya orang gila pun percaya ke mati. Yang tidak percaya itu orang adalah setelah mati ada hidup. Wah, itu yang tidak percaya. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati.
Dan kau nak kita kaji, dan kita kaji ayat setelahnya, sambungan. Wa nabluukum, lama surah kan? Dan kami akan mencobaimu. Nablu, mencobai. Bala, membala. Kami akan mencobaimu bisyarri, dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai ujian, fitnah. Berarti fitnah itu dua. Hal-hal yang berupa buruk dan hal-hal yang berupa baik. Menurut para ahli tafsir, dijelaskan bahwa segala yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, yang tidak disenangi oleh seseorang, itu namanya syar. Syar. Kita ulang. Segala yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, yang tidak dikehendaki, namanya syar. Dan segala yang disenangi, disukai, namanya khair. Kedua-duanya ujian. Berarti ketika kita mengalami hal-hal, masalah-masalah, urusan-urusan, problem-problem, keadaan-keadaan yang kita tidak senang, kita tidak suka, kita tidak kepingin, tidak nyaman, tidak enak, terganggu, namanya syar. Maka ketika itu kita sedang diuji. Apakah kita sabar, misalnya sabar, ridha, apakah kita mendekat kepada Allah atau lari, apakah kita berdoa atau mencari jalan pintas, namanya syar. Ketika seseorang mengalami hal-hal yang menyenangkannya, yang diinginkan, yang disukainya, pinta boleh, kandak, pintanya boleh, kandaknya berlaku. Nan dijuluk rare, nan dipanggil datang, nan dicito dapat. Nan dicito dapat. Padi masak, jago mapi, teranak bakal mambiak. Ya, bini rancak, mintuo kayo. Hidup santai, masa depan cerah, mati masuk surga. Itu namanya khair. Itu tidak hadis ni cetak loh, tidak hadis. Pokoknya hal yang menyenangkan manusia, walaupun pada dasarnya jelek, khair. Maka kedua hal itu ujian. Ketika orang dikasih kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, kesenangan hidup, namanya zahratal hayat, diberinya kesenangan hidup, kemewahan hidup. Ketika itu kami sedang mengujinya. Sampai situ tengok. Dan jarang awak atau orang ketika sedang mendapat tah bahasa itu ujian tu, dan jarang awak terkena. Ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, jarang orang sadar ketika itu sedang diuji. Nah kan? Namanya orang agak sadar ketika mengalami susahan. Padahal lebih acok orang diuji dengan kesenangan ko yang mengakibatkan buruk akhirnya, jelek. Sebabnya acok lupa diri, acok bangga, acok sombong, acok lalai, acok lengah, acok berbuat maksiat. Orang-orang yang hidup sederhana jarang buat maksiat. Kok lai-lai tapi jarang. Tapi tidak doh. Tidak doh.
Mali HP kan ada dah. Jalan-jalan tak ada dah. Ada je. Dia sibuk mencari kesuap pagi, kesuap petang. Supaya jauh kita melayang-layang. Jadi kami akan cobai kamu bisyarri wal khairi fitnah. Sebagai ujian. Ujungnya, kesudahannya, akhirnya kamu akan dikembalikan kepada kami. Bagaimana pertanggungjawaban kamu ketika kami uji dengan syar dan khair itu. Kamu akan kembali kepada kami akan tanyai kamu. Tentang kau, kita balik ke surat Taha balik. Surat Taha, surat ke-20. Ayat berapa tadi? Ayat 131. La tamuddanna, jangan engkau arahkan, engkau tujukan. 131. Pandangan kedua matamu kepada ma matta'na, apa yang telah kami beri nikmat. Ma matta'nya, apa yang telah kami beri nikmat dengannya kepada beberapa golongan-golongan dari mereka. Zahratal hayatid dunya, sebagai bunga-bunga kehidupan dunia. Karena itu hanyalah sekedar cobaan, linaftinahum fi, agar supaya kami menguji mereka. Dan ingat, itu hanyalah ujian untuk mereka dan juga ujian untukmu. Maka jadilah orang yang sukses, ujian bagi orang yang gagal, dan orang diuji pula dengan kesuksesan. Tengok, halo, orang yang sukses, kesuksesan itu ujian baginya, dan ujian lo bagi orang yang gagal. Kita tengok, halo, orang yang sehat, ujian bagi orang yang sehat itu, dan ujian pula bagi orang yang sakit. Kira-kira begitu. Encak mah dua-dua tu. Orang kayu malu mah dua-dua tu. Nah, itu mengkorancak sakit. Sebab kita berzikir pada aku acok ketika sakit. Orang ketika senang jarang, bersiu-siu nak acok orang. Joget-joget senang-senang orang. Jalan-jalan kalau ada jawab penuh ibu tu. Jadi kita balik ke cakap, berarti siapa yang diberi oleh Allah, dikaruniai, dianugerahi berbagai macam kesenangan duniawi, bagi orang itu ujian, dan bagi kita yang tak dapat itu ujian pula gitu. Bisa tangkap. Dawa ujian awak lain tak dangki awak, lain tak cemburu awak. Itu ujian awak. Kemudian nanado kita lain kita sabar, lain tabah. Itu ujian awak. Ujian bagi orang yang mendapat, apakahnya bersyukur atau sombongnya? Syukur atau sombong atau kufur. Itu ujiannya. Dan ujian mula bagaimana menghadapi orang yang di bawahnya. Apakah dicacinya, dihinanya, disemainya, cuek saja atau bagaimana. Itulah hidup.
Kesadaran itu yang diminta kepada kita, bahwa itu tidak lain tidak bukan hanyalah ujian hidup, cobaan hidup. Tetapi ingat, kebahagiaan itu bukan di situ. Betul lah ya? Kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan di hati. Kita ulang balik, Allah tidak meletakkan kebahagiaan di harta, di pangkat, di jabatan, di kesuksesan hidup. Itu tidak kebahagiaan. Itu kesenangan nafsu. Sementara sifat. Dan sifat nafsu kau tidak pernah puas, tidak pernah kenyang, tidak pernah sadang-sadang. Kalau bahasa kami itu yang di gunung sana nak cai. Tidak cukup-cukup. Seulando tak tanah. Nak cai je. Nak tambah. Itu sifat nafsu. Allah tidak meletakkan kebahagiaan, ketenteraman, kenyamanan itu di harta, di pangkat, di jabatan. Tidak. Di hati. Sebab yang tenteram itu hati lah. Semua orang bisa bahagia, tergantung bagaimana nyu manage hatinya. Apakah hatinya ke lagi kontak dah, berhubungan dah dengan penciptanya. Walaupun nyu ndak ada, ndak mendapat, gagal, tapi kalau hatinya tetap sabar, nya bahagia mah. Nyu reda, nya bahagia. Orang yang mendapat, ndak puas, ndak bahagia dah. Dapat makin menjadinya. Buka lu sinan cik, bukan cik. Nya ndak bahagia. Kenapa? Nya ndak puas. Ingin. Sementara orang yang diuji dengan ala kadar, bisa jadinya bersabar. Bisa jadi reda. Nah, bahagianya. Bahagia dengan begitu. Dan bahagia itu adalah persoalan hati. Ketenangan, kenyamanan, berkah, kebahagiaan di hati. Karena harta hanyalah ujian. Itu yang dikecekkan oleh Nabi Sulaiman ketika beliau diuji. Alunado bandiang orang Nabi Sulaiman kalau Nabi Sulaiman kalau alunado orang nama bandiangnya lain maiki alunado sagalono taroroh, tahu taroroh? Pacoroh. Sudah jadi nabi, rajo, berkuasa, kayo, jin-jin, setan-setan di bawah tali kekuasaannya. Jin-jin, angin ditaklukkannya, angin dikendalikannya, binatang-binatang dikuasainya. Tidak adalah nan saiki Nabi Sulaiman. Istananya jin-jin membangun. Bahkan jin-jin bekerja siang malam, tidak berhenti membangun istana. Lah mati pun Nabi Sulaiman, jin itu masih membangunnya. Karena Nabi Sulaiman duduk macam dia. Tidak berani jin mencari Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman mati. Takkan tungkek. Laba buat tungkek kau. Petah tungkek juga. Baru sadar jin kau diawasi orang mati. Sebanyak jin bekerja siang malam, sadarnya masuk Assalamualaikum diawasi oleh orang mati. Nabi Sulaiman alamu mati. Itulah Nabi Sulaiman. Lah mati pun tetap takwik jin ini. Nah, ketika beliau Allah anugerah itu semua, kata beliau, kau nak buat tiru insyaAllah. Surah An-Naml, surah ke-27,
halaman 380 ayat 40. An-Naml surat ke-27 ayat 40 halaman 380. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 40 halaman 380. Nanti kali ulang dah. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Mari kita pahami sejenak. Ketika ratu negeri Yaman yang terkenal dengan Bilqis, penguasa berpengaruh di negeri Yaman, dihormati, seorang ratu. Setelah mufakat dengan para pembesar-pembesar dan para penasihat-penasihat, akhirnya Ratu Bilqis mengambil sikap, kita tidak usah melawan Sulaiman. Tak katalog kita melawannya. Tujuannya. Dan berencana untuk mengunjungi Nabi Sulaiman beserta aparat-aparatnya dari Yaman ke Palestina. Kalau bahasa kini dari Lampuang ke Aceh. Itulah. Yaman itu kan di ujung Jazirah Arabia, Maduk Kalawi. Palestina di Timur Tengah. Itu tidak sebentar tu. Tidak sebentar tu. Menempuh perjalanan melewati gurun. Karena Ratu Bilqis ingin mengetahui siapa Nabi Sulaiman. Dan Ratu Bilqis terkenal dengan mempunyai singgasana yang luar biasa, indahnya, mewahnya. Ada singgasana. Nah singgasana aku yo. Sampai duduk kursi. Sampai bersemayam. Kadang berukir-ukir bertatakan intan berlian emas permata. Luar biasa. Terkenal dengan keindahan singgasananya. Dijaga amalan ketat. Jadi bukan hanya kursi, sampai gadang. Jadi ketikanya berencana pergi berkunjung ke Nabi Sulaiman dengan pasukan-pasukan, sampai berita itu ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan pakai intelijen. Intelijennya kan burung hudhud. Burung hudhud intelijen. Maka Nabi Sulaiman kumpulkan para orang-orang dekatnya bermusyawarah. Ratu Bilqis akan kasih kau. Maka salah satu yang sampaikan, sia di antara kalian yang bisa mangke singgasananya kembali. Ngadang sekarang pondok buruk. Ya. Baca sejarah kadang. Ini sampai bersemayam, sampai bicara-bicara. Berukir-ukir, bertahtakan emas intan berlian, mewah. Lalu ada yang berkata, sebelum engkau berdiri, singgasanalah sampai siku. Itu kecek jin ifrit, jin yang paling kuat.
Lalu ada pula yang berkata, sebelum matamu berkedip, telah sampai singgasana di hadapanmu. Maka tatkala singgasana itu hadir di hadapan Nabi Sulaiman, itu suatu karunia, suatu anugerah, sesuatu yang luar biasa. Kayak tatiang malah lamun nantiang. Iko sekejap mata sampai. Kata beliau, hada min fadli Rabbi. Nah, ayatnya. Ayat 40. Hada min fadli Rabbi. Lebih so. Ini min fadli Rabbi. Termasuk karunia Tuhanku, Rabbi. Li untuk mencobaiku, mengujiku. Li untuk, ia belum mencobai, menguji ni aku. Ashkuru, apakah aku bersyukur? Atau aku kufur? Tetangkok cerita no. Wa man syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi. Tidak lain tidak bukan dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Wa man kafara, siapa yang kufur, mengingkari nikmat Allah, fa inna rabbi ghaniyun karim, sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini kita ambil pelajaran. Nabi Sulaiman ketika dianugerahi karunia Allah, yang beliau baca, ini ujian. Ketika beliau mendapat karunia, maka beliau katakan, ini karunia Tuhanku untuk mencobaiku. Pelajaran ini kita, mestinya ketika kita mendapat sesuatu pun harus dipahami ini. Ku karunia Allah, rasaki, ku cobaan dah agama. Apakah kita bersyukur atau tidak? Maka seperti itulah mestinya sikap seorang Muslim. Apabila dia mendapat sesuatu yang menyenangkan, yang disukai, yang diinginkannya, nancako, pinta buliah, nancako kajiwa, pinta buliah, akan tak berlaku. Pada masa jaguar mopiah, anak pulang menantu tiba, cucu datang, alai jawab soalannya. Juga karang kerimbo pawa, anak seorang menantu jawab, kini tiba. Kau namanya ujian. Uji, apakah kita mensyukuri hal itu atau tidak, atau membangga-bangga dan sombong. Karena sifatnya apapun pemberian Allah semuanya ujian. Tetangkok balik kita kesulit tahan tadi balik. Ya Muhammad, janganlah engkau tujukan, engkau arahkan pandangan matamu berlama-lama. Nanti tertarik, nanti terpincut, nanti terpesona, dan nanti terpana kepada apa yang telah kami beri nikmat kepada mereka-mereka dengan berbagai macam nikmat, kepada golong-golong si kafirin, si musyrikin, atau segala macamnya, berupa zahratal hayatid dunya, berupa bunga-bunga keindahan hidup dunia. Jangan engkau terlalu menjulurkan pandanganmu, terlalu mengarahkan dan menunjukkan penglihatanmu ke sana. Karena itu cumalah uji. Kami ingin mencobai mereka, ingin menjuai mereka, ingin menguji mereka. Kira-kira mentut ayatnya. Kan Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang tidak beriman itu bersiliweran. Tahu bersiliweran? Berkeliaran, mondar-mandir, dengan segala macam pernak-pernik, hiasan hidup, kemewahan hidup yang mereka peragakan, yang mereka pamerkan. Sehingga ditegur oleh Allah,
Fala yaghurrannaka taqallubuhum fil bilad. Jangan engkau sampai tertipu dengan mondar-mandirnya mereka berseliweran di negeri-negeri dengan segala macam kemewahan mereka berseliweran dan bawa tolahnya macam-macam lah tak. Beginilah begitulah. Itulah diingatkan. Surah Ali Imran kita nak calik surah itu. Ujung-ujungnya la yaghurrannaka, jangan sampai memperdayamu takallub, mondar-mandir berseliweran mereka dengan segala kemewahan mereka di dunia aku. Pamer, membangga. Jangan sampai tertipu. Karena itu mataun qalil, kesenanya sementara, tidak lama. Kun dakwah nampai aratu tu nampai kuncinya tu senya. Iya, Surah Ali Imran. Surah Ali Imran itu benar bunyinya. Kau baca dia. Ayat berapa ya? Surah ketiga. Surah ketiga Ali Imran. Halaman 76 ayat 196. Halaman 76 ayat 196 surah Ali Imran. La yaghurrannaka taqallub, jangan sekali-kali jangan yaghurrannaka memperdayamu. Adu taqallub, anan takallub berseliweran mondar-mandir, sibuk kian kabari, urih tu. Alladzina kafaru fil bilad, orang-orang kafir di seluruh negeri. Kalau zaman kini sebentar tiba hotel di sini, sebentar tiba di sini. Kadang ke Singapura, kadang ke Hong Kong nya. Bisnis sinan, kekayaan sinan, harta sinan, pokoknya tu nama takallub, berseliweran mondar-mandir mengurus mengurus iko. Nah itu kira-kira itulah. Tuh. Nah, di berbagai negeri mataun qalil, kesenangannya sedikit, itu tidak lama, itu sebentar, itu menyelami atau menyelangi tangkuk orang atau menyelampai. Kemudian ujung kaji untuk orang ko ma'wahum jahannam, sampai berakhirnya di jahannam karena mereka engkar, kafir, sombong, angkuh, zalim. Wabi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi ayat Surah Ali Imran memperingatkan kepada kita, jangan terpedaya dengan berseliweran orang dengan kemewahannya, dengan tampilan yang berbagai macam. Kadang-kadang yo mendagu eliwa, kadang-kadang mondeh, kadang-kadang kepingin, de kawak tak itu ya, de kawak tak itu ya, nyak ondenya. Dulu ketika Karun memamerkan kekayaannya, namanya pameran, membuka galeri pameran.
di mana kunci-kunci gudang-gudangnya tidak terpikul orang, kecuali oleh puluhan orang. Lalu ketika Qarun pamer dengan segala macam kekayaannya, ada yang berangan, andaikan kita model Qarun kuah. Pokoknya banyak yang berandai-andai. Kok jikalau sekira-kiranya. Macam-macam. Mencalek Qarun dengan segala kemewahan kekayaan. Lalu tiba-tiba si Qarun tu dibanamkan. Dia rata-ratanya ke bumi. Benar, mula harta Qarun. Sehingga anak rata tamanam atau Qarun. Sampai ke Indonesia kan? Lalu beliau-beliau yang kepatang bawang onde-onde itu mujawak nama dia Qarunnya. Patang bawang onde. Nah, yo kini ketika Qarun tabanam, nah mujawak. Kok mulai Qarun lo adwa? Tabanam lah. Aku lah orang. Serik kasas tu. Nggak usah kita buka lama benar. Serik kasas. Gitu modelnya. Orang yang kepatang banganangan kok model Qarun lo Kalau zaman gini tentu kok model sanu lah, tentu lah ke Dubai lo aku. Atau ke Korea pak. Kepatang lo ke Qatar lo. Dan segala macam lah. Kiranya orang kok tertangkuk ke mengalah, kok tertangkuk kena penjara kena dua. Mujon awak. Kau awak kalau mantun atau awak dah tertangkuk luak. Kepetang lain pikiran no. Kini, itulah orang yang suka monde. Suka monde. Nampal rancak kecil orang. Nana dia awak nikmati saja. Nana orang jangan dicemburui, jangan cikaroi, jangan dengki. Nana awak nikmati saja. Itu narancak tu awak. Sebab Allah nak akan bahagian yang buruk untuk awak narancak. Sebab kalau awak lo kayo tentu buruk baik untuk Allah. Kadang-kadang lebih parah daripada orang tu. Allah kan paling tahu si awak. Aku tak awak apa ngana awak agak-agak tahulah Allah. Nah kita panjangnya raun aku. Tak cici sudah. Surat taha atau cici ke? Balik ke surat taha. Bunyi surat taha. Linaftinahum fi. Ayat 131. Agar supaya kami menguji, mencobai mereka. Kan itu tadi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rezeki daripada Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal, yakni pahala ganjaran balasan apa yang telah Allah persiapkan untukmu itu lebih baik untukmu. Karena dunia aku sifatnya sementara. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. Ada yang tertawa, kan itu kecil lagu. Ada yang terbahak-bahak. Itulah dunia. Apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik. Jika kamu sabar dan bertahan di dunia kau, melakukan berbagai macam yang Allah ridai, Allah akan berikan kepada kamu yang terbaik. Itu jannatun na'im. Pakai na'im, jannatun na'im. Surga dengan berbagai macam kenikmatan. Biarlah orang tu jangan sampai terpincut, tergoda, terbujuk, terayulah. Karena mereka tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya.
Karena untukmu Allah telah persiapkan berupa ganjaran pahala yang ma la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas bayu kita agak-agak membayang-bayang, mengingin, tak bisa kita membayangkan nikmat surga. Nah, yo namanya masuk ke sini. Bagaimana kepada guru awak, kok siala guru awak menerangkan kehebatan surga? Anu lah masuk lah. Nak kepandaian menerang. Sebab dalam hadisnya belum pernah dilihat mata, belum pernah terdengar dan diingat oleh telinga, tidak bisa terlintas di pikiran kita membayangkannya balah. Karena yang merancang khususnya adalah Allah. Sedangkan manusia sampai rancang-rancang khusus latih siu-siu awak. Dibuatnya taman hiburan dengan segala macam fasilitasnya. Geleng-geleng awak. Semana kayu orang uyahnya. Itu siapa merancang? Manusia. Kini kau siapa merancang? Allah. Khairun. Itu upuak no. Tahu maksud upuak? Jangan engkau arahkan, tujukan pandangan matamu kepada segala macam pernak-pernik yang telah kami anugerahkan kepada mereka di dunia kau. Itu ujian untuk mereka. Untukmu ada, bagimu ada. Allah telah mempersiapkan khusus untukmu. Khairun, jauh lebih baik. Ini itu Allah tu. Bu senang-senang sama yang mewah dunia itu hanya kepacak serugo, bunga-bunga serugo. Kanlah pernah kita sampaikan bahwa untuk penghuni surga yang terakhir masuk dan yang paling di bawah, untuk mereka Allah berikan 10 kali lipat kemewahan raja-raja dunia. Orang yang paling akhir masuk surga, tentu orang ko lebih mana neraka sebelumnya. Lah di neraka no. Paling kunci masuk surga. Allah janjikan kepadanya untukmu 10 kali lipat kemewahan raja-raja dunia. Khairun, lebih baik. Jadi dan rezeki Tuhanmu itu khairun, lebih baik, abqa, dan lebih kekal abadi. Karena dunia aku tidak abadi, dan dunia itu sendiri fana, anan fana, punah, habis, hancur, binasa. Kullu man aiha, kullu man alaiha fana, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Segala satunya fana, yang kekal abadi adalah Allah dan apa yang telah Allah persiapkan. Iko namanya teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau jangan terpengaruh, tergoda, terpesona, terpincut dengan zahratal hayatid. Kalaulah beliau sendiri yang ditegur seperti itu, balakulah awak, tentu lebih bersangai Allah. Dikanak-kanak awak. Ini modesi bika semariana juga. Tidak dibaca-baca, tidak kanak-kanak. Itu makanya bika semariana, no? Dibaca mengerti, Pak. Kalau mengerti bika semariani, kalau terkena semariana. Payahnya Pak, enggak. Payahnya bagi nama orang tuh. Mariani namanya lah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Iko namono
sebagai bekal agar kita jangan tergoda, terpincut, terbujuk rayu. Wasbir, sabarlah. Wa'mur ahlaka, suruh dan perintahkanlah keluargamu, ahlaka, untuk salat. Wastabir alaiha, dan bersabar atasnya. Di mulu-mulu tentu untuk Nabi. Ahlaka aku bisa anak, keluarga, bisa keluarga besar, bisa masyarakat, bisa orang banyak, bisa orang banyak, tergantung. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir alaiha, dan bersabar atasnya. Wastabirku asal katanya isbir. Isbir. Lalu ditambah to. Maka itu maknanya penekanan. Apa penekanan? Benar-benar bersabarlah engkau. Wastabir alaiha, benar-benar bersabarlah engkau untuk melaksanakan salat itu. Sebab salat pun perlu bersabar. Beribadah itu perlu sabar. Sabarku bukan hanya ketika musibah. Dalam beramal, dalam beribadah, sabar. Ada orang yang tak sabar salat? Adalah, kalau tak ada, masa dibuat? Tak sabarnya salat. Bahkan ada orang sesudah azan langsung kamat, tak sabarnya menunggu. Sudah azan? Allah Akbar, tak sabarnya menunggu. Alasannya, orang nak dodo. Yang kedua, sembahyang sunat nak dodo. Payah wa mengecek ke orang tu. Ndak dengan ada. Sebab orang menganggap betul kerja. Itu satu contoh ketidaksabaran untuk salat. Satu contoh. Biasanya salat maghrib, salat isya biasanya. Nak murang kamat, nu kemuka. Nu mat deh. Mat. Tenang me orang, anu mereka muka kamat deh. Entah orang muda atau orang gaib biasanya. Hah? Samu nak percaya sama samu. Termasuk dalam salat sendiri nak sabar. Orang alu menggari. Alu rukuk imam ini rukuk. Alu kata imam lain kata. Sabar. Salat itu sendiri harus sabar melaksanakannya. Suruh keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau dalam menunaikan salat. Karena salat itu berat. Illa 'alal khashiin, melainkan atas orang-orang yang khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tidak usah kita contohkan bariknya salat itu. Perlu kita sabar. Banyak contoh-contoh. Alhamdulillah, awak dikasih kesabaran untuk salat. Tapi ada orang tidak sabar. Mereka cekok. Bakal lama orang namun sembahyang sana lah. Pindah masalah. Bantu bang sana lama orang sembahyang. Imamnya panjang-panjang. Atasnya salat. Tidak ada hanya, kamu apa hanya? Hatunya salat. Memang ia menyuruh orang untuk salat, kau perlu sabar. Kau tidak sabar, teburan sawahnya. Nabi anak-anak jantan-jantan. Anak jantan-jantan kah? Payah nyuruh salat. Paling tidak kami lah mengalami di pondok. Baratui banyak subuh yang lah canang maguar. Tahu canang?
anak-anak kuah, nah abang-abang ni yang biak nanu, talam, sebalik, lah jago no, dah selesai, Miko, lalu balik, kamu. Kali kaca mengadu kamak atih pada kami mengalami laporan keranggai macam-macam. Beku ancamannya dibuli. Dawa dulu balunti ret uratan siko ndak ngadu keranggai. Kini seketik dilema guruku jadi. Jadi kalau tidak sabar kita menyuruh orang salat sabar je. Kadang-kadang tu cuma nyukik balui kan. Balui dia tu. Sukik. Bentuk sukik ke. Betuang. Nama sukik ko padi. Nama gantang bare. Nah, sukik tu setinggi kah. Bara sukik padi ko. Jadi cuma nyukik balui. Keluar. Aman tun, yo anak jantan ko. Cuma mengantai anak ayam. Nah, memang harus bersabar menyuruh orang salat. Tapi untuk salat itu sendiri perlu sabar. Alaiha ko balik ka salat. Wastabiru alaiha. Kata-kata wastabir itu asal katanya isbir. Ditambah ta. Ta itu penekanan. Berarti maknanya sabana-mana bersabarlah untuk menunaikan salat ini. Semana sabarlah. Kenapa beralih ke salat? Nah, untuk menghadapi segala sesuatunya. Kok memang salat itu sebagai benteng, sebagai tameng. Jadi untuk memperkokoh kekuatan kita, keteguhan iman kita, salat. Termasuk menghadapi pernak-pernik hidup, salat. Bahwa dalam salat itu kalau dipikirkan banyak bacaan-bacaannya harus kita renungkan. Untuk itu wastabir alaiha wa'mur ahlaka bisalah, suruh keluargamu untuk salat itu perintah. Bahkan sejak umur 7 tahun, Diko 10 tahun, ndak jo dilepi ya. Sebabnya sampai masuk balik. Suruh kan? Laki-laki yang telah jadi suaminya harus memerintahkan istrinya, kalau beranak ya anaknya. Itu ahli terdekat di bawah tanggung jawab seorang laki. Tapi nak cok menyuruh salat ko perusi kan laki-laki. Kena yang bawa ko, Pak no. Oi, sebang lagu. Suruh gua melakukan surang dia. Itu aku. Nyanyi anak gua mah. Ya syukurlah kita dapat suami nama sembahyang. Suami nama amal sembahyang di jagoan subuh. Syukurlah. Mau mencari orang nama sembahyang mungkin ini sari nama kesurau kah? Aku bercerita seminit deh. Jadi je. Dulu kawan aku punya kawan. Jadi keceknya ke di rumah tanggai mintu no. Sebenarnya celaka mak kau tu. Bersyukur salah mendapat laki dan kau. Dapat laki tu dapat menentu Ini sembahyang.
Berburu indak, banjir indak, balapo indak, minum indak, minum tua indak, memancing indak. Lah syukur je lah tu. Dia paling indak kan kita pacik tu. Syukurlah. Sebab kawan yang punya kawan ko nyocok di rumah. Berpiti lagi, tapi dia cocok rumah. Anak mintu ko di rumah mi ayam ko tadi kucing ko dinya. Bentang lo dinya kan. Kalau kelapa di malam-malam jam 10 pulang sebalik malam-malam kok pane ko bau pe-pe lo mintu ko sini. Inti kajiwa mengacu. Ndak iko dah. Kajiwa ciko bersabarlah menunaikan salat. Perintahkan keluargamu untuk salat dan engkau sendiri bersabar dalam menunaikan salat. Karena innaha lakabirah. Salat itu amat berat. Illa alal khashin, melainkan atas orang yang khusyuk. Orang yang khusyuklah yang berusaha untuk salat sebaik-baiknya. Kaji kita sampai situ kiranya. Dipanjang seketik le, lalu kaji kita akan datang kan. Tak kaji buat le. Ya bu. Difitnah. Kamu difitnah ya, dicobai. Tentang kehidupan, tentang menyembah nak jawi, futintum, difitnah. Pas itu. Semoga kita termasuk orang yang tak terlalu terpincut dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Tak terlalu itu bukan tak boleh. Karena semuanya ujian. Kok kita dilebihkan oleh Allah dengan kehidupan dunia, jangan sampai kita lalai. Itu saja. Lalai, lupa diri, sombong aku. Karena sifatnya ujian. Linaftinahum fi. Agar kami mencobai menguji kamu dengan hal itu. Itu saja. Sekian sajalah. Terpincut tu terpedaya. Segedar. Itulah bahasa Indonesia ni mari. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.